Bersama kita saat ini adalah Menteri Luar Negeri sendiri, Marco Rubio, yang hadir di sini bersama kita. Tuan Sekretaris, terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Saya tahu Anda sibuk dan memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Bisakah kita mulai dengan pertanyaan untuk orang-orang Amerika yang mungkin tidak memahami alasannya? Sekarang saya ingin membahas hal ini secara sangat spesifik dan rinci tentang mengapa hal ini perlu dilakukan sekarang. Ketika utusan untuk Timur Tengah Steve Witkoff hadir di acara ini. Dan dia menjelaskan bahwa orang-orang Iran tidak akan bernegosiasi mengenai masalah melepaskan program senjata nuklir mereka. Dan mereka membanggakan diri memiliki 460 kg uranium yang diperkaya hingga 60%, yang bisa diubah menjadi tingkat militer 90% hanya dalam 7 hingga 12 hari. Pada saat itu tampaknya tidak terhindarkan, bahkan dengan Midnight Hammer, mereka akan tetap berpegang pada apa yang disebut hak yang tidak dapat dicabut. Itu adalah titik baliknya. Ya, itu adalah salah satu titik balik bagian dari perubahan itu. Tapi Iran sudah melakukan ini selama 47 tahun, kita tahu bagaimana rezim ini bekerja. Saya selalu bilang Iran, tapi saya tegaskan, saya tidak bicara tentang rakyat Iran. Orang-orang di sana bahkan tidak suka dengan pemerintah itu. Itu adalah rezim para ulama radikal. Orang-orang yang melihat ini sebagai misi. Saya tahu ini terdengar seperti fantasi, tapi ini benar-benar kenyataan. Ini adalah rezim yang dipimpin oleh orang-orang yang percaya bahwa misi dan tujuan hidup mereka adalah membawa akhir dunia. Orang-orang ini menginginkan senjata nuklir, kita tahu. Mereka sedang mengumpulkan apa yang diperlukan untuk senjata nuklir. Mereka membuat roket jarak jauh yang mampu mencapai Zewa. Kita melihat mereka mendemonstrasikan 2 di antaranya minggu lalu. Meskipun mereka menyangkal memilikinya, mereka telah memperkaya uranium hingga 60%. Seperti yang saya katakan, dari 60% ke 90% yang dibutuhkan untuk sebuah bom hanya memerlukan waktu 12-14 hari. Mereka membanggakan diri masih memilikinya. Mereka menuntut pengayaan dari 60% menjadi 90%. Mereka adalah sponsor terbesar teror regional dan dunia. Mereka sama sekali tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itu adalah sesuatu yang sudah sangat jelas disampaikan oleh Presiden Trump sejak hari pertama masa jabatannya. Saat dia turun dari eskalator itu pada tahun 2015, dia sudah membicarakan hal ini. Sebenarnya dia sudah membicarakan ancaman dari Iran bahkan sebelum dia menjadi kandidat presiden. Dia tidak akan membiarkan Iran menjadi ancaman bagi rakyat Amerika atau generasi mendatang. Jadi kami bertindak dengan tujuan yang sangat jelas. Kami akan menghancurkan angkatan udara mereka. Kami sudah melakukannya. Sebagian besar sudah kami lakukan. Kami akan menghancurkan angkatan laut mereka. Itu juga sudah berhasil kami lakukan. Kami akan menghancurkan sebagian besar peluncur rudal mereka. Kami sedang berada di jalur yang tepat untuk itu. Menghancurkan basis industri pertahanan mereka, pabrik-pabrik yang memproduksi drone dan rudal. Kami sedang dalam proses untuk melakukannya. Itu adalah 4 tujuan kami. Karena itulah 4 tempat mereka akan bersembunyi demi mengembangkan senjata nuklir dan mengancam dunia. Jika kami mencoba untuk campur tangan, itu tidak akan terjadi di bawah Presiden Trump. Kami tepat waktu atau bahkan lebih cepat dalam setiap dari keempat tujuan tersebut. Garis akhir sudah di depan mata. Bukan hari ini atau besok, tapi itu akan segera datang. Kita akan sampai pada titik di mana militer kita telah mencapai semua tujuan dalam misi ini dan melakukannya dengan efisiensi yang luar biasa. Sesuatu yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu operasi taktis yang paling sukses di zaman modern. Kita akan kembali ke jadwal ini sebentar lagi, karena Anda dan Presiden mengatakan beberapa minggu, bukan beberapa bulan. Sesuatu yang kami pelajari dan jika Anda bisa menjelaskan lebih rinci adalah bahwa jika Anda memiliki kemampuan nuklir, Anda juga memerlukan sistem pengantarnya. Sebelum Epic Fury, Anda merasa dan berargumen bahwa tidak demikian. Dan dunia selalu meremehkan kemampuan Iran, baik itu kemampuan nuklir maupun rudal balistiknya. Dan Anda merasa bahwa itu adalah ancaman yang terlalu berbahaya untuk diabaikan dalam operasi ini. Baik rudal balistik maupun ancaman nuklir sekaligus. Jadi, sekarang kita telah melihat bahwa mereka memiliki kemampuan dan jangkauan yang jauh lebih besar daripada yang kita kira sebelumnya. Sepertinya sekarang mereka memiliki kemampuan dan jangkauan sehingga rudal mereka bisa mencapai Paris dan London. Apakah itu benar? Itu benar memang, tapi mereka menyangkalnya. Ingatlah itu. Setiap kali Anda mendengar tentang Iran, Anda selalu menampilkan gambar Arasi, Menteri Luar Negeri mereka. Orang ini adalah pembohong. Dia muncul di televisi 2 minggu lalu menyangkal bahwa Iran memiliki rudal jarak jauh. Dan kemudian mereka menembakkan 2 rudal tersebut. Sekarang kami tidak berpikir mereka punya banyak, tapi sebentar lagi mereka akan punya banyak. Mereka dulu punya, tapi kami telah menghancurkan pabrik-pabrik produksinya. Senjata yang baru saja diluncurkan itu bisa menjangkau jauh ke dalam wilayah Eropa.
Sebenarnya mereka sudah menembakkan ke Diego Garcia. Salah satunya gagal, satu lagi berhasil ditembak jatuh. Tapi mereka memang menembakkan ke Diego Garcia, yang jaraknya sangat jauh. Jadi mereka sedang berupaya untuk akhirnya memiliki rudal yang bisa mencapai daratan utama Amerika Serikat. Itulah yang memang mereka rencanakan. Mereka berniat menjadi Korea Utara berikutnya. Hanya saja ini bukan Korea Utara yang dipimpin oleh rezim yang bermasalah dan sulit dipahami. Tapi Iran yang dipimpin oleh ulama Syiah dengan rudal yang mampu mencapai wilayah Amerika Serikat sendiri dalam waktu dekat. Kesanalah mereka menuju. Itulah yang akan mereka capai pada akhirnya jika Presiden Trump tidak mengambil langkah-langkah ini. Tuan Sekretaris, apakah Anda percaya bahwa Korea Utara telah membantu Iran baik dalam program rudal balistik maupun dalam program nuklirnya? Saya tidak bisa banyak berkomentar, selain mengatakan bahwa tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah atau negara manapun untuk membantu Iran yang dapat menghalangi misi kami dengan cara apapun. Beberapa negara memang telah membantu mereka di masa lalu. Ya, memang begitu. Selain itu, Iran juga membantu negara lain dengan menyediakan drone, roket, dan teknologi lain yang mereka kembangkan sendiri. Tapi pahamilah, Iran kesulitan mendapatkan air bersih dan ekonominya sedang hancur. Situasinya akan semakin buruk setelah ini. Ada juga fakta bahwa ini adalah negara di mana rakyatnya melakukan protes di jalanan, bukan hanya karena kurangnya kebebasan, tapi juga karena kurangnya peluang ekonomi. Karena mereka mengambil semua uang terbatas yang mereka miliki di bawah sanksi, dan menginvestasikannya untuk mendanai terorisme. Dan rudal jarak jauh memperluas jangkauannya setiap tahun, membangun ribuan di antaranya dan mengembangkan drone serang satu arah yang digunakan terhadap negara tetangga mereka. Disitulah mereka menginvestasikan uang mereka, dan itulah yang ingin terus mereka lakukan. Mereka menolak untuk bernegosiasi tentang rudal, mereka bahkan menolak untuk bernegosiasi tentang terorisme, dan mereka menolak untuk bernegosiasi tentang pengayaan. Mereka menuntut hak untuk melakukan pengayaan. Bagi yang mengatakan bahwa hal ini bisa dihindari, mereka sudah punya kesempatan untuk bernegosiasi, tapi mereka hanya menolak atau menunda. Hal itu tidak akan terjadi dengan Trump. Dia tidak akan membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir di masa pemerintahannya dan mengancam Zewa sekarang atau nanti. Tuan Sekretaris Jenderal, saya rasa situasi yang ideal adalah sebuah kesepakatan hasil negosiasi. Presiden telah menyatakan dan mengatakan secara terbuka berkali-kali sebelum Palu Tengah Malam dan Operasi Amarah Epik, dan sekarang dia mengatakan kepada sisa-sisa pimpinan bahwa dia lebih memilih sebuah kesepakatan hasil negosiasi. Tampaknya mereka memiliki kekuatan karena mereka berjanji kepada Presiden bahwa mereka akan membebaskan 20 kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz. Dan menurut yang saya dengar, kapal-kapal itu berhasil lewat. Jadi mereka pasti memiliki tingkat kekuatan tertentu. Pertanyaannya adalah kepemimpinan di tingkat atas. Apakah akan lebih cerdas daripada 3 yang pertama? Dan apakah mereka akan mencapai kesepakatan atau justru menghadapi akhir mereka sendiri dalam waktu dekat? Faktanya, selama 47 tahun mereka menolak segala bentuk negosiasi. Itu tidak berarti kita akan berhenti mencoba. Presiden Trump selalu meyakini hal itu. Saya lebih memilih negosiasi daripada perang. Kami memberi dia waktu 60 hari di awal tahun lalu. Kami memberikan lebih banyak waktu lagi setelah insiden Midnight Hammer tahun ini, tetapi setiap kali semua itu terbukti sia-sia. Kami akan terus mencoba. Pesan-pesan sedang dipertukarkan, negosiasi sedang berlangsung, dan ada kemungkinan pertemuan langsung dalam waktu dekat. Kami akan selalu terbuka untuk itu. Tapi Presiden Trump tidak akan membiarkan negosiasi palsu digunakan sebagai taktik penundaan. Untuk mengulur waktu atau memberi mereka lebih banyak ruang. Itulah yang tidak akan dia izinkan. Anda tahu, pemerintahan Biden menghabiskan 4 tahun mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Obama dengan Iran. Mereka menghabiskan 4 tahun mencoba berbicara dengan orang-orang Iran yang mempermainkan mereka. Dan saya rasa mereka berpikir akan melakukan hal yang sama dengan pemerintahan ini selama 4 tahun lagi. Tapi mereka tidak akan bisa mempermainkan Presiden Trump. Dia tidak akan terjebak dalam permainan mereka. Dia tidak pernah terjebak dalam permainan mereka. Kita akan selalu siap untuk berdialog. Tapi kita tidak akan membiarkan kegagalan dalam pembicaraan menghalangi pertahanan kita. Untuk melipat gandakan jumlah rudal yang mereka miliki, untuk melipat gandakan jumlah drone yang mereka miliki, bayangkan itu, hal itu tidak akan terjadi. Presiden tidak akan membiarkan itu. Itulah sebabnya dia bertindak. Dan saya ingat saat mendengar laporan-laporan, rasanya frustrasi ketika mereka mengatakan kita tidak tahu tujuannya. Tujuannya jelas, saya ulangi. Kita akan mencapai keempatnya. Kami akan menghancurkan angkatan udara mereka. Itu sudah kami lakukan. Kami akan menghancurkan angkatan laut mereka. Sebagian besar sudah kami lakukan. Kami akan menghancurkan pabrik-pabrik rudal dan drone mereka.
Dan kami akan menghancurkan, menurunkan kemampuan peluncur rudal mereka, mencegah penembakan ke negara tetangga dan ancaman terhadap kami, pasukan kami, dan sekutu kami di wilayah tersebut. Kami hampir mencapai keempat tujuan ini. Tujuan-tujuan ini akan tercapai dan akan tercapai dalam waktu dekat. Peluncuran. Mari kita bicara tentang Selat Hormuz. 20% pasokan minyak dunia melewati sana setiap hari. Anda telah dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan diizinkan memiliki sistem tol di mana mereka bisa memungut biaya dari negara-negara lain. Melipat gandakan jumlah rudal yang mereka miliki. Melipat gandakan jumlah drone yang mereka miliki. Bayangkan itu. Itu tidak akan terjadi. Presiden tidak akan membiarkan itu terjadi. Itulah sebabnya dia bertindak. Saya ingin mengingatkan lagi, karena saya mendengar laporan dan rasanya frustrasi mendengar bahwa kita tidak tahu tujuannya. Tujuannya jelas dan kita akan mencapai keempatnya. Kita akan menghancurkan angkatan udara mereka. Kita sudah melakukannya. Kita akan menghancurkan angkatan laut mereka. Sebagian besar sudah kita lakukan. Kita akan menghancurkan pabrik-pabrik mereka yang memproduksi rudal dan drone itu. Dan kita akan menghancurkan milik mereka. Kita akan sangat melemahkan peluncur rudal mereka agar mereka tidak bisa menembak ke negara tetangga dan mengancam kita, pasukan kita, serta sekutu kita di wilayah tersebut. Dan kita sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai keempat tujuan itu. Tujuan-tujuan itu akan tercapai dan akan tercapai dalam waktu dekat. Mari kita bicara tentang Selat Hormuz. 20% pasokan minyak dunia melewati sana setiap hari. Anda telah dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan diizinkan memiliki sistem pol di sana. Di mana mereka bisa melipat gandakan jumlah rudal yang mereka miliki, melipat gandakan jumlah drone yang mereka miliki. Bayangkan itu, hal itu tidak akan terjadi. Presiden tidak akan mengizinkannya. Itulah sebabnya dia bertindak. Dan saya ingat, saat mendengar laporan-laporan itu, rasanya frustrasi ketika mereka mengatakan bahwa kita tidak tahu. Tujuannya itu jelas. Saya ingin mengulanginya, dan kita akan mencapai keempatnya. Kita akan menghancurkan angkatan udara mereka. Kita sudah melakukannya. Kita akan menghancurkan angkatan laut mereka. Sebagian besar sudah kita lakukan. Kita akan menghancurkan pabrik-pabrik yang memproduksi rudal dan drone mereka. Kita akan sangat melemahkan peluncur rudal mereka, mencegah tembakan beruntun ke tetangga mereka dan ancaman terhadap kita, pasukan kita, serta sekutu kita di wilayah tersebut. Kita hampir mencapai keempat tujuan ini, target-target tersebut akan tercapai dan akan segera terwujud. Mari kita bicara tentang Selat Hormuz. 20% pasokan minyak dunia melewati sana setiap hari. Anda telah mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan diizinkan memiliki sistem tol di mana mereka dapat memungut biaya dari negara-negara yang menggerakkan jutaan dolar. Selain menjamin kelancaran aliran minyak dengan harga pasar, hal itu sangat penting bagi ekonomi dunia, meski tidak terlalu penting bagi ekonomi Amerika. Dan ini menimbulkan pertanyaan tentang NATO yang akan saya bahas sebentar lagi. Seberapa penting hal itu dan bagaimana Anda menentukan apakah akan aman atau tidak bagi pasukan CIA SPR untuk mundur dengan mengetahui dan memiliki keyakinan bahwa selat tersebut akan tetap terbuka untuk kelancaran aliran minyak? Selat Hormuz adalah perairan internasional. Setiap hambatan yang dilakukan Iran terhadap lalu lintas komersial adalah ilegal. Bagi siapapun yang membela hukum internasional, menghalangi lalu lintas bebas di perairan tersebut secara terang-terangan melanggar hukum maritim. Poin kedua, itu ilegal. Menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal dagang. Itulah yang dilakukan oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua di Atlantik. Dan itulah yang sedang mereka lakukan sekarang terhadap kapal-kapal ini. Terhadap negara-negara yang tidak mereka sukai, di bawah bendera yang mereka tolak, itu adalah tindakan teroris, tindakan yang disengaja. Dan negara-negara Eropa menerima sedikit energi melalui Selat Hormuz. Sekutu-sekutu kita mengekspor banyak minyak melalui jalur itu, terutama negara-negara Teluk, dan negara-negara Asia serta Eropa sangat bergantung pada itu, sedangkan kita sendiri tidak terlalu bergantung pada selat tersebut. Jadi, jika Iran memutuskan untuk memberlakukan pungutan atau menguasai Selat Hormuz secara ilegal, itu akan menjadi keputusan presiden apakah dia ingin membantu atau tidak. Tapi itu adalah masalah bagi seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia harus mengambil sikap dan menangani situasi ini, dengan mengatakan bahwa hal ini tidak dapat ditoleransi. Dan itulah yang terus kami dorong. Tentang NATO, Anda mengatakan bahwa sekutu-sekutu kami mengecewakan kami, seperti Spanyol, Inggris Raya, Prancis, dan Italia. Dan bahwa setelah semuanya berakhir, kita akan meninjau kembali hubungan ini. Dan terutama karena kita membayar 2/3 dari biaya pertahanan NATO. Dan jika ini hanya tentang kita membela Eropa, bagaimana kita bisa menyebutnya? Dan apa? Karena kita tidak bisa kehilangan akses pendaratan di negara-negara Eropa saat kita paling membutuhkannya. Untuk apa aliansi ini? Dan aliansi NATO sedang dalam risiko. Sean, saya adalah pendukung besar NATO selama masa saya sebagai senator Zeamne.
karena nilainya yang sangat besar. Dan itu bukan hanya soal membela Eropa. Itu juga memberi kita pangkalan militer untuk memproyeksikan kekuatan ke berbagai bagian dunia, kapanpun ada ancaman terhadap keamanan nasional. Jika sekarang NATO mencegah penggunaan pangkalan-pangkalan itu untuk membela kepentingan Amerika Serikat, maka aliansi itu menjadi jalan satu arah. NATO hanyalah tentang menempatkan pasukan di Eropa untuk membela Eropa. Tapi ketika kita membutuhkan bantuan mereka, kita tidak meminta serangan udara. Jika kita perlu menggunakan pangkalan mereka dan mereka bilang tidak, kenapa kita ada di NATO? Tanyakan itu, kenapa kita menghabiskan ratusan miliar dan selama bertahun-tahun triliunan dolar untuk semua pasukan Amerika ini? Mereka ditempatkan di wilayah tersebut. Jika pada saat kita membutuhkan, kita tidak diizinkan menggunakan pangkalan-pangkalan itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa setelah konflik ini selesai, kita harus meninjau kembali hubungan itu. Kita perlu mengevaluasi kembali nilai NATO bagi kita. Keputusan akhir ada di tangan Presiden dan dia yang akan mengambilnya. Mari kita selesaikan pekerjaan di sini. Seperti yang saya katakan, kita sudah sangat dekat untuk mencapai tujuan kita dalam semua hal yang saya sebutkan, tapi saya benar-benar berpikir kita perlu meninjau kembali. Apakah aliansi ini yang telah melayani negara dengan baik masih memenuhi tujuannya atau sekarang telah menjadi jalan satu arah di mana Amerika membela Eropa? Namun ketika kita membutuhkan bantuan, sekutu-sekutu kita justru menolak memberikan hak penggunaan pangkalan dan hak lintas udara kepada kita. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang valid yang perlu kita ajukan dan akan dianalisis dengan cermat setelah konflik ini berakhir. Kita membayar 2/3 dari anggaran itu. Kita menghabiskan $1 triliun per tahun. Mumpung ada kesempatan, saya ingin meminta perhatian Anda. Pembaruan tentang Venezuela, apakah Anda bertemu hari ini dengan pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado? Delcy Rodriguez tampaknya bekerja sama dengan Zinoa dan jika memungkinkan, berikan pembaruan tentang Kuba. Apa pendapat Anda tentang kemungkinan kejatuhannya yang tampaknya dalam beberapa hal sudah dekat? Tentang Venezuela, ingat bahwa kami memiliki rencana 3 tahap. Yang pertama adalah stabilisasi. Kami tidak menginginkan migrasi massal di negara itu. Kami tidak mencari perang saudara atau kerusuhan di jalanan. Hal itu sebagian besar telah tercapai. Faktanya, kami tidak melihat hal-hal tersebut terjadi. Yang kedua adalah fase pemulihan, di mana kita berada sekarang, di mana Anda melihat tidak hanya pemulihan ekonomi di Venezuela, tetapi juga pemulihan ekonomi yang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Mereka mengirimkan minyak ke kilang-kilang kami, dengan keuntungan yang disimpan di rekening bank yang dikendalikan oleh perbendaharaan Zemairio, demi kepentingan rakyat Venezuela, memastikan bahwa uang tersebut tidak dicuri. Sebagai bagian dari pemulihan ini, ratusan tahanan politik telah dibebaskan. Apakah Anda melihat itu? Sejarah yang terkenal buruk, tempat semua tahanan politik ditahan, telah ditutup hanya dalam 3 bulan. Apa yang telah dicapai di Venezuela sungguh luar biasa. Pada akhirnya, harus ada fase transisi. Harus ada pemilihan umum yang bebas dan adil di Venezuela. Dan saat itu harus tiba. Anda tahu, ini tidak selamanya, tapi kita harus bersabar. Namun kita juga tidak boleh lengah. Dan karena itu, saya merasa sangat positif tentang kemajuan di Venezuela. Dalam 3 bulan, para pesimis yang mengatakan semuanya akan berjalan buruk setelah Maduro dibawa ke pengadilan, harus mengakui bahwa mereka salah. Sejauh ini semuanya berjalan baik dalam 3 bulan terakhir di Venezuela. Kasus Kuba sangat tragis. Kuba memiliki model ekonomi yang tidak akan berhasil dimanapun, tanpa model. Tidak ada ekonomi di Kuba. Secara harfiah tidak ada ekonomi. Dan sayangnya, orang-orang yang memimpin pemerintahan di sana tidak kompeten dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Kuba membutuhkan 2 hal, reformasi ekonomi dan reformasi politik. Tidak mungkin memperbaiki ekonomi tanpa mengubah sistem pemerintahan. Mereka punya banyak masalah. Tanpa diragukan lagi, dalam waktu dekat kita akan mendengar lebih banyak berita, karena kami juga sedang mengupayakannya. Dan Anda tetap berpendapat bahwa kita hanya tinggal beberapa minggu, bukan bulan dari berakhirnya konflik ini. Ya, saya rasa kita sudah dekat untuk mencapai tujuan kita. Saya tidak ingin menetapkan batas waktu, tapi kita bisa. Lihatlah garis finishnya. Itu berarti kita akan mencapai semua tujuan Presiden. Jika kita mencapainya, kita akan mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir dalam waktu dekat, sehingga dunia dan negara kita menjadi lebih aman. Tugas utama Presiden adalah menjaga keamanan rakyat Amerika. Trump akan selalu menjaga kita tetap aman dan itulah yang dia lakukan sekarang. Syukurlah dia bertindak. Karena beberapa presiden Amerika sebelumnya punya kesempatan untuk bertindak tetapi tidak melakukan apa-apa atau malah memperburuk segalanya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, terima kasih sudah datang.